Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah. Karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Salam, sahabat Bethlehem. Selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini. Like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya hari kita beribadah buat Tuhan sebab Dia Allah yang baik, yang telah mengasihi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapalah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini. Hari kami mulai di rumah-Mu ya, dalam bait-Mu ya Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Jamahlah hati kami, jamah hidup kami Tuhan, sehingga penyembahan kami, pujian kami ya Tuhan menjadi persembahan yang hormat bagi-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih buat setiap karya-Mu yang hidup dalam kami Tuhan. Kami berdoa memulai ibadah kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di
kami memuji Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu.
Yesus yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu yang mengatakan kami percaya tangan-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, kami menyembah memuji nama-Mu, Allah kami yang besar. Sebab tidak ada lain seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu hebat buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami bersyukur dan tergiring dengan kebaikan Tuhan kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan memuji nama-Mu, menyembah nama Allah kami yang hidup, yang menolong kehidupan kami, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami dengan kuasa-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang layak kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan haleluya, amin, haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Sebab Dialah Allah yang baik dan yang luar biasa. Puji nama Tuhan yang luar biasa. Mari masuk bersama.
keluhan kita. Datanglah dan bertata. Haleluya. Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Biarlah pribadi-Mu berkuasa ya Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan juga di rumah-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang ambil bagian, karena hanya dekat padamu kami akan kuat ya Tuhan. Hanya dekat padamu kami sanggup untuk menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami dapat itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku terluka.
Yesus Kristus Tuhan kami, hari yang penuh berkat dan berbahagia ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh berterima kasih buat pribadi-Mu Yesus, buat hadirat-Mu, buat urapan baru, buat sukacita, buat keselamatan yang Tuhan berikan Tuhan. Bapa, kami sungguh-sungguh berterima kasih. Tuhan memberikan kami kemurahan-kemurahan, kebaikan-kebaikan. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, berkati seluruh umat-Mu yang hadir secara offline dan online ya Tuhan. Engkau berkatilah dengan kuasa-Mu, dengan keajaiban-Mu Tuhan. Tumbuhkanlah iman kami Tuhan, tumbuhkanlah sukacita kami. Biarlah kami punya rasa lapar, rasa haus yang hebat kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Ampunilah setiap salah kami, setiap dosa, setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Cabutlah segala roh kesombongan, roh keangkuhan dari hati kami Tuhan. Beri kami roh iman, roh yang rendah hati, roh yang berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati dengan luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat iman kami, buat hidup kami. Firman-Mu itu penuntun, pendidik yang membersihkan dan mendewasakan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa sederhana, bahasa mudah dimengerti Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, sungguh-sungguh kami mohon, semua yang lemah dikuatkan, semua yang sakit disembuhkan Tuhan, yang bergembira dilipat gandakan kegembiraan dan imannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Kami akan memberi persembahan kami yang pertama, korban ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh pekerjaan, mata pencarian kami, usaha, sekolah kami Tuhan, berkati Tuhan. Ajar kami memberi dengan iman dan bertumbuh Tuhan. Kami juga akan beri persembahan G2000. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Percayalah dengan iman penuh, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Katakan amin. Kita akan memberi persembahan kita. Yang pertama, kita siapkan persembahan kita di amplop persembahan pertama. Berikanlah juga persembahan G2000 untuk pembangunan gereja, dan Tuhan memberkati. Kita beri persembahan kita. Mari kita doakan apa yang kita rindukan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini dengan iman kami meneruskan apa yang telah kami kerjakan dengan iman minggu lalu, untuk membeli kamera video, membeli kamera foto, membeli laptop untuk pelayanan online. Tuhan, kami butuh 15-20 juta. Bapak, di tengah-tengah kesulitan krisis ini kami mau belajar menabung. Gerakkanlah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda yang kerja ataupun mahasiswa, untuk tiap-tiap minggu memberi, menyisikan berkat-berkat kami. Biar kami bisa segera beri dalam beberapa minggu ke depan. Biar Tuhan menolong dengan luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk pengadaan Alkitab di gereja, supaya kami terbiasa membaca Alkitab, membuka Alkitab, mencatat firman-Mu Tuhan. Tuhan yang menggerakkan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi persembahan. Tuhan, berkatilah dengan sangat-sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Mari persembahan ini kita angkat ke atas. Kita ucapkan deklarasi persembahan kita. 2. Iya, oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian ini, mari kita beri persembahan kepada Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacobs bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah
bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020. Para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei,
Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Farknimela. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20, ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini yang diikuti oleh para prajurit menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar.
Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Bethel, Yericho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyeberang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali, sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja, sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang Sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Bethel. Bethel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yericho. Yericho adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yericho roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Yang keenam, Elisa pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing, follow me. Anointing,
Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Uria berbahasa roh. Berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la bala 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 bala. Ura bala bala. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Pengurapan double portion. Pengurapan double portion. Berkat double portion. Terima, 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 terima. Urala basikala la bala. Terima, terima, terima. Uria la bala 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 bala. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Oh, berkati anak-anak, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saat ini. Langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus?
Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita akan angkat semua kita yang kedua buat Tuhan ke depan. Kita puji bagi Tuhan. Hidupku sekarang aku persembahkan. Nanti di akhir pujian saya undang Pak Utasoi. Sebelumnya sama-sama kita akan persembahan kita. Kita ucapkan deklarasi persembahan kita. 2, 3, ya. Oleh karena Yesus, aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi kami lepas pribadi Bapa. Di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami masih memberkati Engkau Tuhan, memberkati kami dengan firman-Mu,
kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami Tuhan Yesus untuk Tuhan berdoa Tuhan, dan tetap berdoa Bapa yang di surga sampai mujizat-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga buat firman-Mu Bapa, agar Tuhan mampukan kami, kuatkan kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan mampu menghidupi firman-Mu Bapa yang di surga, agar menjadi berharap berbuat Tuhan Yesus, dan menjadi Tuhan teladan setiap bagi kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang di surga. Bapa, kami juga mendoakan hamba Tuhan yang telah menyatakan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati lebih lagi Tuhan, berkati Bapa yang di surga pelayanan, berkati keluarga Bapa yang di surga, anak cucu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang di surga buat hari ini Tuhan ibadah kami ini. Kami Tuhan mendoakan setiap Tuhan jemaat Tuhan Yesus yang baik, yang ibadah Tuhan melalui online dan offline Bapa yang di surga. Kami doakan Tuhan kiranya Tuhan memberkati Bapa yang di surga. Hadirat-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami lepas pribadi Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga Tuhan mendoakan setiap persembahan kami yang telah kami sampaikan Bapa yang di surga. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan Bapa yang di surga. Berkati Tuhan setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, kuliah Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Menunjukkan kami ke Tuhan, kami juga mendoakan negara kami, negara Indonesia Bapa yang di surga. Berkati presiden, wakil presiden kami Bapa yang di surga. Berkati Tuhan, pemerintah dari gubernur sampai menteri Bapa yang di surga. Beri mereka Tuhan hikmat Bapa yang di surga. Berikan Tuhan kekuatan Tuhan, kesehatan Bapa yang di surga, untuk mengelola negara kami Tuhan menjadi negara yang baik, yang makmur. Terima kasih Bapa yang di surga, kami berdoakan Tuhan Yesus. Bagi bangsa kami Tuhan ada hujan pertobatan Bapa yang di surga. Setiap jiwa-jiwa Bapa yang di surga merasakan kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami Tuhan mendoakan Tuhan TNI Polri Bapa yang di surga yang menjaga keamanan pertahanan negara kami Bapa yang di surga. Berikan kekuatan bagi mereka Bapa yang di surga. Kami mendoakan Tuhan setiap para medis Tuhan Yesus, relawan Tuhan Yesus, medis Bapa yang menangani COVID-19 Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa berkati mereka, tutup bungkus Bapa yang di surga. Berikan Tuhan sukacita perhiburan bagi mereka dan keluarga mereka Bapa yang di surga. Bapa yang di surga, kami juga berdoakan Tuhan Yesus. Kepala kami, pembina kepala kami Bapa yang di surga, Bapak Niko di Jakarta Bapa yang di surga. Kau berkati Tuhan Yesus. Sampai lagi, lebih lagi Bapa yang di surga. Urapi Bapa yang di surga. Kami juga mendoakan Tuhan Bapak Haji Andreas di Batam Bapa yang di surga. Berkati Bapa yang di surga. Beri kesehatan, kekuatan Bapa yang di surga. Kami juga mendoakan setiap gembala-gembala tangga seluruh di kota Medan dan Indonesia seluruhnya Bapa yang di surga. Berkati Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mendoakan Bapak gembala kami tempat ini Bapa yang di surga. Bapak ambil saya dulu. Engkau berkati Bapa yang di surga. Berkati keluarga, anak cucu Bapa yang di surga. Engkau berkati pelayanan Tuhan Yesus yang baik. Engkau Tuhan Yesus yang baik, kami pegang Tuhan pelayanan Bapa Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami Tuhan mendoakan Tuhan setiap jemaat yang sakit Bapa yang di surga, Engkau yang bersedih Tuhan, Engkau hibur Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Tuhan saudara kami ibu janda, anak yatim piatu Bapa yang di surga, di mana mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan, Engkau beri Tuhan penghiburan harapan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami Tuhan mendoakan setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang telah melayani ibadah kami di Bapa yang di surga. Engkau berkati Bapa yang di surga. Engkau urapi Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus yang baik. Berkuliah Tuhan Engkau tolong Bapa yang di surga. Usaha pekerjaan Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga Tuhan mendoakan Tuhan Yesus. Setiap gereja-gereja Bapa yang di surga. Engkau berkati Bapa yang di surga. Setiap bendera gembala Tuhan berada Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Engkau bungkus dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Sebelum kami Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat Bapa yang di surga melalui hamba. Mari tadakan
Tuhan.